Melanjutkan cerita sebelumnya, 5 anggota kultus demonik telah menunjukkan taring mereka di makam kekaisaran. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jeon Ye-won menyampaikan bahwa dirinya akan datang 2 hari setelahnya ke istana Jian-an untuk menyampaikan permintaannya secara langsung. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia segera pergi bersama para anggota kultus lainnya. Sesaat setelah kepergian Jeon Ye-won, sang kaisar hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, lalu bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah mengganggu sang Lord Kultus lagi. Waktu pun bergulir, 2 hari telah berlalu dan tibalah hari pertemuan antara Jeon Ye-won dan sang kaisar. Dalam pertemuan pribadi itu, Ye-won menyampaikan permintaannya dengan tenang. Ia menegaskan bahwa jika tawaran tersebut ditolak, maka tidak perlu ada yang diubah. Perjanjian non-agresi akan tetap dijalankan seperti sebelumnya. Kaisar terdiam sejenak. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, mengapa pria itu memberinya pilihan untuk menolak. Padahal ia tahu, Jeon Ye-won bisa saja memaksakan kehendaknya kapanpun ia mau. Namun tak butuh waktu lama untuk memahami bahwa pilihan tersebut hanyalah formalitas. Pada dasarnya, itu bukanlah permintaan yang bisa ditolak. Akhirnya, ia mengangkat segel kekaisaran. Segel itu ditekan, menandakan bahwa permintaan Jeon Ye-won telah disetujui. Melihat hal itu, Ye-won hanya tersenyum tipis. Semuanya berjalan persis seperti yang ia perhitungkan. 10 hari berlalu sejak insiden di makam kekaisaran. Latar kini berganti ke markas aliansi Murim di provinsi Henan, tepatnya di ruang konferensi 17 pahlawan. Dalam pertemuan itu, Cheong Su Jin-in melaporkan kejadian yang ia saksikan sendiri tentang kehadiran Lord Kultus Demonik di dalam istana kekaisaran. Ia menceritakan setiap detail yang terjadi dan menyampaikan kecurigaannya bahwa Su Taekyum telah membawa sang Lord Kultus masuk secara diam-diam. Di antara mereka, Biksu Sati, pemimpin sekte Monhan, mengajukan pertanyaan tentang kebenaran kabar bahwa Su Taeyeon telah dimanfaatkan oleh klan Blade God Sig Martial. Biksu Ga Yeon, ketua Gul Shaolin, menanggapi dengan nada khawatir. Jika laporan itu memang benar, maka itu berarti klan Blade God telah memperluas pengaruhnya hingga ke dalam lingkaran kekuasaan kekaisaran. Dan jika mereka berhasil mengendalikan pemerintah, maka tatanan Jianghu akan jatuh ke dalam kekacauan. Chung Won menanggapi dengan nada tenang, menyatakan bahwa situasinya bisa lebih parah dari yang dibayangkan. Jika dibiarkan, posisi aliansi Murim pun akan berada dalam bahaya. Dengan mempertimbangkan semua itu, ia menyampaikan bahwa seharusnya aliansi Murim justru bersyukur atas tindakan yang dilakukan oleh Lord Kultus Demonik. Peng Yu dari keluarga Peng tidak menyembunyikan rasa kesalnya. Ia menuding Chung Won yang sejak kembali dari misi ke 10,000 Mountain selalu terlihat berpihak pada pihak Kultus Demonik. Chung Won hanya menanggapinya dingin. Ia menyebut bahwa Peng Yu memang selalu terlalu konfrontatif, meski ia tetap menghargai dedikasi pria itu terhadap tugasnya sebagai pendekar. Peng Yu menggebrak meja dengan penuh amarah, matanya membelalak tajam. Ia menanyakan apakah ucapan Chung Won tadi dimaksudkan sebagai bentuk ejekan. Cheong Su Jin-in yang sejak awal hanya duduk diam sambil menahan diri akhirnya tak bisa lagi bersabar. Ia ikut menggebrak meja dan menyampaikan bahwa laporan yang hendak ia sampaikan belum selesai. Melihat ketegangan yang semakin memburuk, Limo, ketua aliansi Murim, akhirnya angkat bicara. Ia menenangkan suasana dan mengatakan bahwa Jin-in belum menyampaikan pokok laporannya. Ia meminta semua tetua untuk menahan komentar sebelum mendengar keseluruhan laporan. Setelah itu, Limo mempersilahkan Jin-in untuk melanjutkan. Begitu ruangan kembali tenang, Jin-in melanjutkan laporannya. Ia mengungkapkan bahwa pengawal pribadi Kaisar, Lim Yuhua, tidak lain adalah Maelstrom Sword Emperor, salah satu dari 5 pendekar terkuat yang dikenal pada masa 90 tahun yang lalu. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut, namun apa yang diungkapkan Jin-in selanjutnya membuat wajah para tetua yang hadir menjadi tegang. Jeon Ye-won, Lord dari Kultus Demonik, tidak hanya mengalahkan Lim Yuhua, ia membunuhnya, dan bukan dengan pertarungan yang seimbang, melainkan seolah-olah tengah bermain-main dengan seorang pemula. Para tetua yang mendengar hal itu tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Menurut mereka, itu nyaris tak masuk akal. Lim Yuhua adalah pendekar legendaris yang kekuatannya sebanding dengan ketua aliansi Murim sendiri. Gagasan bahwa pria semacam itu dikalahkan oleh seorang pemuda membuat mereka mulai meragukan kebenaran ucapan Cheong Su Jin-in. Namun Jin-in, meski wajahnya tampak berkeringat, tetap mengangguk, menegaskan bahwa semua yang ia sampaikan adalah benar. Ia telah menghadapi banyak pendekar dari kultus demonik selama ini, tapi Jeon Ye-won berbeda. Ia adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan siapapun di Jianghu. Chung Won menyela, menanggapi bahwa tentu saja kekuatan Lord Kultus Demonik berbeda dari anggotanya. Namun Jin-in segera menyanggah pendapat itu. Baginya, ini bukan sekedar masalah kekuatan. Mereka semua pasti akan mengerti jika saja dapat melihat sosok itu dengan mata kepala sendiri. Jin-in menyebut
Jeon Ye-won telah melampaui batas manusia. Ia menyebut pria itu sebagai Demon God terasa lebih pantas dibanding sekedar menyebutnya master bela diri. Mendengar istilah Demon God disematkan pada seorang manusia, Bisu Sati menanggapinya ringan. Ia berujar bahwa mungkin Jin In telah menghadapi terlalu banyak masalah akhir-akhir ini hingga pikirannya menjadi kabur. Ia menyarankan agar persoalan ini dibicarakan sambil menikmati secangkir teh. Namun respon santai itu justru membuat suara Jin In meninggi. Ia berseru penuh kekesalan melihat bagaimana para pahlawan murim menganggap remeh persoalan ini. Ia menegaskan bahwa Lord Kultus Demonik telah menembus Sword Barrier milik pengawal pribadi Kaisar, sebuah teknik pertahanan mutlak yang tak dapat ditembus oleh teknik apapun. Ia menyebut bahwa Jeon Ye-won menggunakan Formless Sword, dan jika itu masih belum cukup, Ye-won bahkan telah menundukkan lebih dari 300 pendekar elit hanya dengan tekanan ki semata. Limok mengangkat tangannya, menenangkan suasana. Ia memastikan ulang apa yang baru saja diucapkan oleh Jin In. Benarkah yang disebut tadi adalah Formless Sword? Suaranya berubah tenang namun tegas. Ia menanyakan apakah Jin In menyadari implikasi dari ucapan barusan. Jin In mengangguk dan tanpa ragu ia mengucapkan pernyataan yang membuat ruangan itu langsung terdiam. Jeon Ye-won telah mencapai ranah hidup dan mati. Limok tertegun. Ia terdiam mencoba mencerna makna dari pernyataan mengejutkan itu. Sementara para tetua lainnya malah tertawa pelan menanggapi apa yang menurut mereka hanya bualan kosong. Mereka menyebut bahwa ranah semacam itu hanya hidup dalam legenda, tak lebih dari dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bisu Sati menggeleng perlahan. Baginya tidak masuk akal seseorang bisa mencapai tingkat semacam itu dalam waktu sesingkat ini. Ia menyebut bahwa bukan hanya mustahil, itu bertentangan dengan hukum alami bela diri. Jin In akhirnya kembali duduk, menghela nafas panjang. Ia menyadari tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap menerima kebenaran, dan sekeras apapun ia berusaha menjelaskan, tampaknya tak ada yang bersedia percaya. Ketua Aliansi Murim hanya duduk diam, pikirannya terus bergelayut. Ranah hidup dan mati, baginya itu terdengar seperti lelucon konyol yang terlalu tinggi untuk dipercaya. Namun jika benar, maka hal itu akan mengguncang seluruh struktur kekuatan Jianghu hingga ke akarnya. Sementara suasana ruang rapat masih diselimuti ketegangan atas pernyataan Jin In. Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari arah pintu. Seorang utusan memasuki ruang pertemuan dengan wajah tegang, tangannya menggenggam sebuah gulungan resmi. Ia segera menyampaikan bahwa dirinya membawa laporan darurat dari cabang Aliansi Murim di Kaifeng. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia melaporkan bahwa Istana Kekaisaran telah mengeluarkan dekret baru. Agama resmi Kekaisaran Great Ming akan diubah dari Taoisme menjadi ajaran kultus Heavenly Demonic. Limok sontak terperanjat, seluruh tubuhnya menegang mendengar laporan tersebut. Kini latar berganti ke ruang tahta Istana Jianan. Di hadapan tahta megah itu, Taishik dan Jeong-un terlihat berlutut, kepala tertunduk rendah di atas karpet Kekaisaran. Dengan penuh kekhawatiran, mereka memohon agar sang kaisar membatalkan dekret yang baru saja diumumkan. Taishik menyatakan bahwa Kekaisaran dihuni oleh banyak golongan agama dan tidak semestinya memilih kultus demonik sebagai satu-satunya agama resmi. Jeong-un dengan suara yang lebih tajam menambahkan bahwa para anggota kultus, terutama Sang Lord, tidak memiliki loyalitas terhadap Kekaisaran. Namun sebelum ia selesai bicara, Kaisar langsung menghentakkan tangan ke singgasananya. Suara dentuman kayu keras menggema di seluruh aula, sorot matanya tajam menusuk. Sebelumnya, ia telah memerintahkan agar tidak ada satupun yang membicarakan peristiwa di makam Kekaisaran. Namun Jeong-un telah melanggar titah itu. Tersentak, Jeong-un segera menghantamkan dahinya ke lantai. Dengan nafas terengah, ia memohon ampun atas kelancangannya. Kaisar mengalihkan pandangannya dan mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana pendapat mereka terhadap konsep musuh dari musuhmu? Taishik menjawab hati-hati bahwa dalam banyak keadaan, musuh dari musuh adalah sekutu. Kaisar mengaku membenarkan. Ia menyampaikan bahwa itulah pula yang dikatakan oleh Lord Kultus Demonik padanya. Malam itu, saat pertemuan rahasia diadakan di kedalaman istana, Jeon Ye-won menjelaskan bahwa klan Blade God adalah musuh utama yang harus dimusnahkan. Ye-won bahkan menguraikan semua detail mengenai infiltrasi klan itu di tubuh Kekaisaran. Setelah itu, ia hanya bertanya satu hal kepada Kaisar. Jika kau berada di posisiku, apa yang akan kau lakukan terhadap musuh dari musuhmu? Namun menurut sang Kaisar, apa yang ditanyakan oleh Jeon Ye-won berbeda dari apa yang ia harapkan. Sang Lord tidak bertanya tentang pendapat, ia bertanya tentang tindakan, apa yang akan dilakukan, bukan apa yang harus dipikirkan. Dan dari situlah ia sadar, Jeon Ye-won bukanlah sekedar pengamat kekacauan. Ia adalah seseorang yang akan mengambil tindakan terlebih dahulu dan membiarkan sejarah menyesuaikan sisanya. Mendengar pernyataan tegas dari Kaisar, Taishik mencoba meluruskan argumen tersebut. Menurutnya,
Jika alasan kaisar berpihak pada kultus demonik karena permusuhan mereka terhadap klan Blackguard, maka aliansi Murim pun layak dipandang sebagai sekutu. Karena sejak awal, aliansi Murim juga menentang eksistensi klan Blackguard. Selain itu, selama ini mereka selalu bersikap ramah terhadap kekaisaran. Namun kaisar hanya menatapnya tajam. Ia menanyakan kembali, apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ramah itu. Ia lalu menyebut nama Jeongsu Jin-in, seseorang yang seharusnya menjadi sekutu utama. Tapi di saat yang paling penting, Jin-in hanya diam ketika dirinya dihina terang-terangan oleh Jeon Ye-won. Sebaliknya, justru para pejabat rendahan kekaisaran yang rela mengorbankan nyawa mereka demi melindungi tahta. Taixi tak bisa membalas, kata-kata kaisar mengunci lidahnya. Ia hanya tertunduk dalam diam, mencoba menahan kemarahannya sendiri. Kaisar kembali menegaskan bahwa klan Blackguard adalah musuh yang sangat berbahaya. Jika orang-orang seperti itu menargetkan dirinya dan kekaisaran, tapi pihak yang menyebut diri mereka sebagai sekutu justru tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada satupun alasan yang cukup kuat untuk menolak kultus Heavenly Demonic menjadi agama kekaisaran. Taixi menunduk lebih dalam. Dalam diam, ia merasa jengah, bukan hanya karena keputusan kaisar, tapi karena dirinya telah meremehkan karakter sang kaisar. Ia seharusnya tahu sejak awal bahwa kaisar adalah orang yang selalu mengejar keuntungan dalam segala bentuk kebijakan. Bahkan dalam situasi seperti ini, ia memilih untuk berpihak pada kultus demonik, sebuah sekte yang selama ini dianggap barbar oleh banyak orang. Kaisar sendiri masih memutar banyak pikiran. Ia menyadari bahwa dunia Jianghu tidak akan pernah melepaskan cengkramannya dari istana kekaisaran. Mereka tidak akan pernah berhenti menyusup, memata-matai, atau menancapkan pengaruh. Tapi Jeon Ye-won, pria itu tidak seperti yang lain. Kekuatan bela dirinya melampaui akal sehat. Namun yang lebih mencengangkan adalah kejernihan pikirannya. Ia mampu menghancurkan skema lawan hanya dengan memanfaatkan kekuatan lawan lain, mengendalikan kekacauan dengan menciptakan keseimbangan baru. Setelah memikirkan itu semua, kaisar menegaskan sekali lagi kepada keduanya, Taixi dan Jeong-un, bahwa keputusan untuk menjadikan kultus Heavenly Demonic sebagai agama kekaisaran adalah bentuk strategi untuk menyeimbangkan ancaman dari klan Blackguard. Jika mereka tidak bisa memberikan solusi yang lebih baik dari ini, maka tidak ada alasan baginya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Mendengar ketegasan itu, Taixi segera mengirim telepati pada Jeong-un untuk mundur dari pembicaraan. Mereka berdua sadar bahwa melawan arus saat ini hanya akan memperkeruh keadaan. Meski begitu, dalam pikirannya, Taixi tahu bahwa sang kaisar masih memberikan satu ruang terbuka, sebuah negosiasi yang harus diawali dengan membawa solusi yang lebih baik dari apa yang telah ditawarkan oleh Jeon Ye-won. Kini latar kembali bergeser ke markas besar aliansi Murim. Narator menyampaikan bahwa pengumuman mengejutkan dari istana mengenai perubahan agama resmi kekaisaran dari Taoisme menjadi ajaran kultus Heavenly Demonic telah mengguncang tatanan lama. Ke-17 pahlawan segera menggelar pertemuan intens selama 3 hari penuh. Sebelumnya, mereka telah menjalin aliansi dengan kultus demonik demi menghadapi ancaman klan Blackguard. Namun tak satu pun dari mereka menyangka situasi akan berkembang sejauh ini. Kekagetan para tetua tidak berhenti di situ. Fakta bahwa Jeon Ye-won, seorang pemuda, telah menguasai Formless Sword, sebuah teknik tertinggi yang umumnya hanya dicapai oleh pendekar tingkat legendaris, membuat mereka benar-benar terdiam. Di tengah ketidakpastian itu, seorang utusan dari istana kekaisaran tiba membawa gulungan perintah. Utusan itu menyampaikan seluruh kronologi yang terjadi di makam kekaisaran, termasuk fakta bahwa perwakilan aliansi Murim tidak bertindak ketika Lord dari kultus demonik menghina kaisar secara terbuka. Meski begitu, kaisar ternyata masih menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia bersedia mempertimbangkan kembali keputusannya selama pihak aliansi mampu menyodorkan solusi yang lebih layak. Suasana ruangan mendadak hening. Limo dan seluruh pahlawan lain yang hadir membeku dalam diam. Kini mereka memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa di tengah situasi genting itu, Jeongsu Jin-in tidak mengambil tindakan apapun. Bagi mereka, tidak mengherankan jika kaisar merasa dikhianati. Jin-in hanya menghela nafas panjang. Dalam benaknya, ia sudah berulang kali menjelaskan seberapa menakutkannya kekuatan Jeon Ye-won. Tapi para tetua tetap tak mampu menerima kenyataan. Jika sudah begitu, tak ada lagi yang bisa ia perbuat. Perlahan, Jin-in bangkit dari kursinya dan membungkuk memberi hormat kepada Limo. Dengan suara tenang, ia menyampaikan keputusannya. Ia akan bertanggung jawab atas semua ini dan mengundurkan diri sebagai salah satu tetua. Namun Peng Qiu segera menanggapi. Nada suaranya tenang tapi tajam. Ia menyebut bahwa Jin-in hanya mencoba melarikan diri dari kekacauan yang ia timbulkan. Padahal sebelumnya ia telah menawarkan bantuan, tapi ditolak mentah-mentah. Wajah Jin-in menegang, meski tetap menunduk. Rasa kesal tampak jelas, namun ia memilih tak menjawab. Melihat itu, Peng Qiu menyeringai sinis. Ia mengejek sikap diam Jin-in dan menyuruh pria itu untuk bicara seperti biasanya. Ia mempertanyakan apakah kini Jin-in sudah berubah menjadi bisu.
Jin In menanggapi dengan tenang. Ia membenarkan semua yang dikatakan Peng Yu. Bahkan dengan 10 mulut sekalipun, ia merasa tak layak mengucapkan satupun pembelaan. Ia mengakui kelemahan dan kelalaiannya, hingga situasi genting ini tak bisa dihindari. Setelah mengucapkan itu, Jin In perlahan menarik kain yang menutupi lengan kanannya, lalu mengangkat tangannya dan menatap lurus ke arah Peng Yu. Ia menyatakan bahwa bahkan jika kepala keluarga Peng sendiri berada di posisi yang sama waktu itu, hasilnya tak akan berubah. Ia siap mempertaruhkan dengan ini untuk membuktikannya. Mendengar pernyataan itu, Peng Yu sontak bangkit dari duduknya. Sorot matanya menyala, wajahnya menegang menahan amarah. Ia merasa dirinya telah dihina di hadapan para tetua. Ia berseru penuh emosi, menuntut Jin In untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Tapi Jin In tetap berdiri tenang. Ia hanya menjawab dingin bahwa ucapan seorang pria adalah harga dirinya. Jika Peng Yu tak sanggup membuktikan ucapannya lebih dari sekedar gertakan, maka lebih baik ia diam saja. Peng Yu mengepalkan tangannya erat. Ia segera memberi hormat kepada Limo dan dengan penuh tekad memohon izin untuk dikirim langsung ke istana kekaisaran. Ia menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan meyakinkan sang kaisar memperbaiki hubungan dengan kekaisaran dan mengembalikan Taoisme sebagai agama resmi. Limo memandang ke seluruh ruangan. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Semua orang masih menimbang siapa yang pantas memikul beban sebesar ini. Dalam benaknya, Limo tahu bahwa momen ini adalah ujian yang akan membentuk sejarah baru bagi faksi ortodoks. Ia pun bertanya dengan tenang pada Peng Yu, apakah ia benar-benar yakin dengan pilihannya. Peng Yu menjawab dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia sadar belum ada satupun pencapaian yang membuatnya dikenang sejak mewarisi posisi ayahnya. Dan inilah saat yang tepat untuk membuktikan nilainya. Tiba-tiba, langkah ringan terdengar di sisi ruangan. Yuan Busu melangkah maju, berdiri di hadapan Limo dengan penuh hormat. Ia juga memohon izin untuk dikirim ke istana, mendampingi Peng Yu dan yang lainnya. Narator menyampaikan, Ketua Aliansi Murim, Limo, telah mengadopsi 3 anak yatim, Mo Yuju, Kang Soah, dan Yuan Busu. Ketiganya adalah ahli bela diri muda yang sangat berbakat. Namun di antara mereka, Yuan Busu adalah yang paling diperhatikan. Ia dibesarkan secara khusus oleh 7 pahlawan utama dan disiapkan sebagai wajah generasi penerus Aliansi Murim. Mendengar permintaan Yuan Busu, Limo menyunggingkan senyum tipis. Dalam benaknya, ia menduga bahwa putra asuhnya itu menunjukkan minat yang tak biasa pada sosok Lord Kultus Demonik. Ia teringat bagaimana dirinya dahulu kerap dibandingkan dengan mantan Lord dari kultus tersebut. Dan kini mungkin putranya juga membutuhkan rival sejati untuk bisa mendorong dirinya menembus batas yang lebih tinggi. Meskipun resiko yang dihadapi tak kecil, ia merasa inilah saat yang tepat bagi Busu untuk mendapatkan pengalaman nyata di panggung utama kekuasaan. Limo pun memberi izin tanpa ragu. Ia membiarkan putranya mengambil jalan yang ia pilih. Melihat Yuan Busu ikut serta, Peng Yu justru tersenyum lebih lebar. Baginya, situasi ini menjadi jauh lebih menarik. Namun Busu tetap merendah, menyatakan bahwa dirinya hanya akan membantu sebisanya karena kemampuan yang ia miliki masih jauh dari cukup. Peng Yu menanggapi dengan penuh semangat. Ia mengatakan bahwa dengan hadirnya seseorang sekuat Yuan Busu, peluangnya untuk memenangkan tangan Jiangsu Jin In menjadi jauh lebih besar. Namun Jin In hanya terdiam, tak ada respon. Dalam diam, ia bergumam lirih dalam hati. Jika harus menilai secara objektif, maka Peng Muwel, saudara tiri Peng Yu, jauh lebih layak untuk duduk sebagai salah satu pahlawan dibandingkan Peng Yu. Ia paham betul bahwa Jion Yewen bukanlah orang yang menunjukkan belas kasihan. Meski aliansi mereka bisa menjadi alasan Yewen tak mengambil tindakan, Jin In sangat ingin melihat ekspresi Peng Yu setelah bertemu dengan sang Demon God. Waktu berlalu cepat. 3 hari kemudian, di depan gerbang selatan istana Yongjeong, terlihat orang-orang dari Aliansi Murim telah tiba. Seorang mata-mata dari Lembaga Kemakmuran Agung menunjukkan medali otoritasnya pada penjaga. Ia menyampaikan bahwa orang-orang di belakangnya adalah utusan resmi dari Aliansi Murim dan waktu mereka sangat berharga. Ia meminta agar izin masuk dikeluarkan secepatnya. Setelah memberikan penjelasan, sang mata-mata meminta para utusan untuk menunggu sebentar sebelum mereka dipersilahkan masuk. Terlihat Biksu Sati turut hadir dalam rombongan tersebut. Namun Peng Yu dengan penuh percaya diri menyampaikan harapannya bahwa sang biksu tidak perlu ikut turun tangan dalam pembicaraan. Biksu Sati menanggapinya tenang. Ia menyampaikan bahwa dirinya hanya akan melakukan yang terbaik jika diperlukan. Namun Anda yang datang adalah Biksu Gayeon. Mungkin mereka bisa langsung mengusulkan Buddhisme sebagai alternatif pengganti ajaran kultus Heavenly Demonic. Peng Yu menimpali bahwa Gayeon saat ini sedang menjalankan misi lain. Maka lebih baik mereka membicarakan persoalan itu setelah bertemu langsung dengan Kaisar. Lagi pula, bangunan-bangunan kuil masih utuh. Menurutnya, meyakinkan Kaisar seharusnya tidak terlalu sulit. Sebelum mereka masuk, Peng Yu sempat melirik ke arah Busu dan menyampaikan
bahwa Lord Kultus Demonik kabarnya sedang tidak berada di istana. Ia menambahkan, Buso pasti sangat menantikan pertemuan dengan pria itu. Buso hanya terdiam. Dalam benaknya, rasa penasaran terhadap Jian Yewen perlahan tumbuh, sebagian besar karena Sohee yang terus-menerus memuji sosok Jian Yewen itu dengan penuh kagum. Ia juga mendengar kabar bahwa jenazah pengawal pribadi kaisar belum dikremasi. Artinya, masih ada kesempatan untuk melihat bekas luka tebasan yang tertinggal. Yang membuatnya lebih tercengang, hanya beberapa bulan lalu Jian Yewen baru dikabarkan mencapai tingkat Elite Grandmaster. Namun sekarang, orang-orang sudah membicarakan tentang ranah hidup dan mati. Kesimpulannya jelas, perkembangan kekuatan pria itu bergerak di luar logika. Ia mulai merasa bahwa mungkin takdir memang tak berniat membiarkan dirinya memonopoli puncak dunia bela diri. Narator berkata, Yeon Buso yang telah menghadapi begitu banyak pendekar hebat sejak pertama kali memasuki dunia seni bela diri, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Di antara generasinya, tak satu pun yang bisa menyamai langkahnya. Bahkan kini, hanya sedikit dari ke-17 pahlawan aliansi Murim yang sanggup menahan tekniknya dalam duel. Sejak saat itulah, ia memahami makna dari semua pujian yang sering ia dengar sejak kecil, bahwa dirinya memang seorang jenius. Namun saat nama Jian Yewen terngiang di benaknya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jika pria itu benar-benar saingan yang ditakdirkan untuknya, maka surga pasti akan mempertemukan mereka dalam pertarungan suatu saat nanti. Dari arah gerbang, seorang kasum tampak tergesa-gesa menghampiri mata-mata dari kemakmuran agung. Nafasnya terengah, namun ia segera menyampaikan bahwa izin masuk telah diterbitkan. Tapi ada satu hal lain yang harus disampaikan. Wajah mata-mata itu seketika berubah tegang. Ia menuntut penjelasan lebih lanjut. Kasim itu menjawab, anggota Kultus Demonik telah lebih dulu memasuki istana. Selain itu, perintah pembongkaran kuil dipercepat dari jadwal semula. Kabar itu membuat para utusan aliansi Murim terkejut bukan main. Situasi kini berubah genting. Tanpa membuang waktu, mata-mata tersebut segera memberi aba-aba bahwa mereka harus segera menemui sang kaisar. Waktu mereka sudah sangat sempit. Biksu Sati langsung membenarkan dan segera memisahkan diri menuju lokasi kuil yang akan dibongkar demi menghentikan prosesnya. Para utusan langsung bergerak. Yeon Buso dan Peng Yu mengikuti langkah mata-mata menuju ruang tamu kekaisaran, sementara sang biksu melesat ke arah pusat kuil. Semua pihak kini berpacu dengan waktu, berusaha mencegah konsekuensi yang tak bisa dibatalkan. Kini latar berpindah ke sisi tenggara istana Yongjeong, tepatnya di Aula Tiga Kemurnian, bagian dari kuil utama yang dikelilingi nuansa sakral. Namun suasana hening itu telah pecah. Keributan besar terjadi di halaman kuil. Para Taois berbondong-bondong datang, menatap penuh amarah pada barisan kultus demonik yang berdiri di pelataran. Dengan lantang mereka memerintahkan para penyusup itu untuk segera menyingkirkan kaki mereka dari tanah suci kuil Taois. Sebuah tendangan keras mendarat di dada salah satu Taois. Tubuhnya terlempar mundur, menghantam lantai batu hingga memakik nyeri. Seorang anggota kultus demonik berdiri dengan tenang sambil menegaskan bahwa mereka datang bukan sebagai pengacau, melainkan atas perintah resmi dari kaisar untuk mendirikan kuil baru bagi ajaran Heavenly Demonic. Seorang Taois dengan jubah panjang segera maju, matanya membara penuh kebencian. Ia menyebut orang-orang di depannya sebagai bajingan keji yang telah mencemari tanah suci mereka. Dengan suara tajam, ia menegaskan bahwa tindakan kultus demonik tak akan pernah berhasil, apalagi dengan kedatangan aliansi murid yang hanya tinggal menunggu waktu. Langkah santai terdengar dari sisi halaman. Hubung berjalan perlahan ke arah mereka. Ia menghela nafas panjang. Terdengar seperti embusan bosan yang berubah menjadi nyala api menyala-nyala di telapak tangannya. Sekejap kemudian, nyala itu dilemparkan ke arah sebuah pohon tua yang tumbuh tak jauh dari kerumunan. Pohon itu langsung terbakar hebat. Nyalanya menjilat udara, memercikan panas dan teror ke wajah para Taois yang berdiri terpaku. Beberapa dari mereka mundur panik, mengira kekuatan itu sebagai sihir. Dengan suara berat dan tatapan membara, Hubung memperingatkan mereka. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menolak untuk tunduk akan dibakar hidup-hidup tanpa ampun. Ia menyarankan mereka pergi dengan baik-baik sebelum menjadi abu. Namun sebelum ancamannya selesai bergema, sebuah bayangan besar tampak muncul dari arah gerbang utama. Suasana tiba-tiba berubah. Puluhan siluet bermunculan, mengepung barisan kultus demonik dari berbagai arah. Aura tekanan segera terasa. Langkah berat terdengar mendekat. Biksu Sati muncul dari celah kerumunan. Ia menyatakan bahwa dirinya belum terlambat dan bersyukur masih sempat menghentikan kekacauan lebih lanjut. Dengan suara dalam yang bergema tenang, ia menegaskan satu hal. Tak peduli seberapa erat hubungan aliansi Murim dengan kultus demonik, tetap ada batasan yang tak boleh dilangkahi. Hubung memiringkan kepalanya, menatap sosok berjubah yang baru saja muncul. Ia bertanya dengan nada santai, siapa orang tua itu, dan maksud dari ucapannya tentang menghormati batasan. Biksu Sati berdiri di seberang dengan sorot mata waspada.
ia merasakan aura yang aneh dari pemuda di hadapannya. Liar, panas, dan kuat. Ia tak menyangka pemuda berpenampilan urakan itu memancarkan tekanan seperti Grandmaster. Dalam benaknya muncul dugaan, mungkinkah pemuda itu adalah Lord Kultus Demonik yang sebenarnya? Mendadak, ia bisa memahami sikap Jeongsu Jin In di rapat sebelumnya. Jika memang ini orangnya, maka wajar jika Jin In tak sanggup berbuat apa-apa. Namun setelah mengamati lebih dekat, Biksu Sati mulai meragukan dugaannya. Ia dapat memastikan pemuda itu belum mencapai ranah hidup dan mati. Biksu Sati melangkah ke depan dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Ia meminta agar pemuda itu segera meninggalkan kuil bersama para pengikutnya. Hubung dengan ekspresi bingung menanyakan maksud biksu tua itu, karena justru orang itulah yang menerobos masuk lebih dulu. Nada suara Biksu Sati langsung meninggi. Ia menuduh Hubung playing victim dan menegaskan bahwa tempat ini adalah wilayah yang berada dalam pengawasan aliansi Murim. Karena itu, ia meminta pemuda itu untuk tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Tanggapan Hubung hanya dengusan kecil yang menyebalkan. Ia menanyakan sejak kapan istana kekaisaran dianggap sebagai wilayah milik aliansi. Sikap santai dan acuh itu membuat Biksu Sati kesal sendiri. Dalam hatinya, jika benar pemuda itu adalah Lord Kultus Demonik, maka ia harus segera menghentikannya di tempat ini. Ia mulai menarik pedangnya dan dengan penuh amarah menuduh Lord itu sebagai pihak yang pertama meminta hukuman. Ia pun berharap agar pria itu tidak akan menyesalinya. Tiba-tiba terdengar suara lain, tenang namun dingin, dari belakangnya. Apa yang harus kusesali? Leher Biksu Sati langsung meremang, tubuhnya membeku. Ia buru-buru membalikkan badan dan menebaskan pedangnya secepat mungkin ke arah suara itu. Pedangnya hancur seketika begitu menyentuh tangan pria yang berdiri di belakangnya. Retakan menjalar di udara, serpihan baja berserakan. Sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tangan pria itu mencengkram lehernya dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dari tanah. Mata pria itu menatapnya dingin, dan dengan suara tegas ia menyampaikan bahwa pihak yang pertama kali menguruskan pedang jelas-jelas bukan dirinya. Biksu Sati berusaha merontak, namun tangannya gemetar. Giginya seperti lenyap begitu saja. Ia tak bisa memahaminya, bahkan untuk melepaskan diri saja terasa mustahil. Seluruh anggota kultus demonik yang berada di area kuil langsung berlutut dan menunduk dalam hormat. Saruan penghormatan pada Sang Lord terdengar serempak dari mulut mereka, menggema kuat di seluruh area kuil. Sosok itu adalah Jeon Ye-won, sang pemimpin sejati, Lord dari kultus Heavenly Demonic. Biksu Sati langsung berkeringat dingin. Kini ia sadar, pria yang mencengramnya tanpa memberi celah itu tak lain adalah Lord Kultus Demonik itu sendiri. Para muridnya yang berada di dekat situ tampak kebingungan. Mereka tak habis pikir bagaimana mungkin sang master bahkan tak mampu bergerak sedikit pun. Salah satu dari mereka segera mengirimkan telepati kepada saudaranya, menyampaikan bahwa jika situasi terus begini, mereka tak punya harapan untuk menang. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat jelas, meminta saudaranya itu untuk mengaktifkan teknik Linker Sword secara bersamaan. Tubuh mereka melesat ke udara secepat kilat. Dalam satu lompatan tinggi, keduanya jatuh dari langit bagai meteor, menghunus pedang mereka sambil mengutuk kultus demonik sebagai faksi bajingan keji, dan mendesak agar Sang Lord segera melepaskan tangan dari leher sang master. Namun Wang Hul dan Marakyung sudah melangkah lebih dulu. Keduanya melayang cepat, menghantam dua pendekar itu sebelum sempat mendarat. Tubuh mereka langsung terlempar jauh menabrak dinding kayu, retakannya menyebar dengan suara bergemuruh. Wang Hul melirik ke arah mereka dengan tatapan dingin dan menyeringai puas. Ia menilai mereka berdua terlalu lancang menyebut sang Heavenly Demon dengan sebutan hina, sesuatu yang tak akan dibiarkan begitu saja. Dua saudara itu terhuyung, wajah mereka masih diliputi keterkejutan. Mereka berdua masih sulit menerima kenyataan bahwa hanya dalam satu benturan, mereka telah dihantam mundur tanpa mampu berbuat apapun. Sementara itu, sorot mata Hubung berbinar ketika melihat Wang Hul tiba. Wang Hul menyapa dengan santai, namun ia tak sempat membalas sepenuhnya. Fokusnya terganggu oleh sesuatu yang mengejutkan. Ia dapat merasakan bahwa aura yang terpancar dari tubuh Hubung saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dulu, di antara 6 pedang Sang Lord, hanya Wang Hul yang berhasil melampaui tahap awal Grandmaster. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri. Tapi sekarang, ia menelan kekhawatiran. Jika kekuatan bela diri Hubung tumbuh secepat peningkatan Ki-nya, bukan tak mungkin posisi tertingginya dalam Six Sword akan segera digeser. Namun kekhawatiran itu tak sempat berlanjut lama. Teriakan penuh amarah dari Biksu Sati menggema keras, membuyarkan semua pikiran. Ki berwarna kuning mulai mengepul dari tubuhnya, menggetarkan udara sekitarnya. Ia menyatakan bahwa mulai dari saat ini, ia akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Aura tajam mulai membumbung dari tubuhnya. Teknik Indirect Strike, teknik penghancur internal kas kuilnya, mulai dipersiapkan. Ki tajam itu berputar bagaikan bilah-bilah tak kasat mata, mengarah langsung ke tubuh Jeon Ye-won. Namun Ye-won hanya berdiri diam, mengamati dengan tenang. Sorot matanya tak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Dalam satu gerakan ringan, Jeon Ye-won mengalirkan kekuatannya ke tanah.
Ki tajam dari Biksu Sati membentur balik, menciptakan retakan besar yang menyebar ke seluruh struktur batu di sekelilingnya. Biksu Sati membelalak, suaranya tercekat. Teknik pamungkasnya yang selama ini tak pernah gagal, kini ditangkis dengan begitu mudah oleh Jian Yewon, seolah tak lebih dari hembusan angin. Dalam diam, ia mulai mengingat semua yang dikatakan oleh Jeong Su Jin In, dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempercayainya sepenuhnya. Yewon yang melihat biksu itu terus meronta hanya bergumam lirih, menyebut bahwa sosok itu terlalu merepotkan. Di bawah tekanan lengannya, Biksu Sati mencoba berseru dengan nafas tersendat. Ia menyebut bahwa dirinya adalah biksu dari aliansi Murim dan memohon agar persoalan ini dibicarakan terlebih dahulu. Tanpa kata, tanpa keraguan, Yewon langsung menebas lengan kiri Biksu Sati. Darah menyembur dari pangkal lengannya yang buntung, menyatu dengan nafasnya yang semakin kacau. Jeritan tajam dan memilukan meledak di udara, menggema di antara para pengikut yang menyaksikannya. Tanpa mengubah ekspresinya, Yewon melempar tubuh biksu itu ke tanah. Sosok yang barusan ia siksa terlempar di hadapan murid-muridnya seperti seonggok sampah tak bernilai. Dengan suara dingin, Yewon menyatakan bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap aliansi, maka konflik hari ini akan dianggap selesai hanya dengan mengambil tangan kiri dari Sword Monk mereka. Para pengikut Biksu Sati tampak membeku, wajah mereka diliputi ketakutan mutlak. Sosok yang mereka anggap sebagai master pedang dari kuil suci telah dikalahkan dalam sekejap. Tanpa ragu, Yewon mengeluarkan perintah kepada anggota kultus lainnya, tangkap semuanya. Jika ada yang melawan, jangan ragu untuk membunuh di tempat. Latar berpindah ke istana Jianan, tepatnya di dalam aula utama. Terlihat, Yeon Buso menekan beberapa kasim dengan ki miliknya. Kekuatan itu menghantam mereka tanpa menyentuh, membuat tubuh-tubuh itu merosot lemas. Peng Qiu memperhatikan dengan takjub. Ia sudah lama mencurigai bahwa pemuda itu bukan pendekar biasa sejak mencapai tingkat True Grandmaster. Namun kini, Buso yang bahkan belum menginjak usia 40 tahun telah mencapai tingkat Elite Tenet Grandmaster. Dalam benaknya, Peng Qiu menyadari bahwa legenda baru dalam dunia bela diri tengah bangkit di hadapannya. Setelah menilai cukup, Peng Qiu memerintahkan Buso untuk menarik kembali kinya. Buso segera mengangguk dan mengendurkan tekanannya. Dengan percaya diri, Peng Qiu menyampaikan kepada sang kaisar bahwa kekuatan yang barusan terlihat berasal dari Yeon Buso, seseorang yang di masa depan akan berdiri sejajar dengan 5 pendekar agung Jianghu. Namun sang kaisar hanya menanggapi dengan tenang. Ia menyatakan bahwa jika hanya setara dengan 5 pendekar agung, maka itu masih belum cukup. Dalam diam, Peng Qiu menggertakkan gigi. Ia tahu maksud dibalik ucapan itu. Dalam benaknya ia bergumam bahwa aliansi Murim harus memastikan bahwa istana kekaisaran memiliki sekutu yang cukup kuat untuk melindungi kekaisaran dari ancaman kultus demonik. Dan itulah yang ingin ia tunjukkan pada kaisar hari ini, dengan Buso sebagai bukti nyata. Sebuah jentikan jari dari sang kaisar memecah keheningan. Derap langkah mulai terdengar dari balik pilar-pilar aula. Yeon Buso sontak menoleh cepat, pandangannya menyapu ke sekeliling, dan dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa kini mereka telah dikepung. Ratusan prajurit kekaisaran telah berdiri mengitari aula. Peng Qiu terlihat panik, suaranya meninggi saat menanyakan maksud dari tindakan sang kaisar. Namun kaisar tetap tenang. Ia menyebut bahwa jumlah yang ditundukkan hanya dengan satu gerakan tangan oleh Lord Kultus Demonik adalah 300 orang. Kini ia ingin melihat apakah Yeon Buso mampu melakukan hal serupa. Mendengar itu, tubuh Buso seketika membeku. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aura di aula seketika menegang. Dalam benaknya, Buso bertanya-tanya, apakah dirinya tidak salah dengar? Angka itu terlalu besar. Ia tahu Peng Qiu bisa menghadapi 300 orang jika itu berarti bertarung. Tapi memaksa mereka berlutut hanya dengan ki, itu hal lain. Dirinya sendiri hanya sanggup menekan 100 orang untuk waktu setengah jam, dan itu pun dengan usaha maksimal. Ia tak bisa membayangkan bagaimana seseorang dapat melakukannya hanya dalam satu jentikan tangan. Kaisar menatap tajam ke arah mereka berdua. Suaranya terdengar kembali, mempertanyakan apakah mereka tak sanggup memenuhi permintaannya. Merasa situasinya semakin gawat, Peng Qiu segera mengirimkan telepati ke Buso. Ia menenangkan bahwa kaisar hanya sedang melebih-lebihkan. Menurutnya, ini hanyalah cara untuk menegaskan bahwa Jeon Yewon memang sosok luar biasa. Buso mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia membenarkan bahwa rumor yang terlalu mencolok memang kerap dilebihkan. Namun ia tak menyangka bahwa dirinya harus menunjukkan pembuktian langsung di hadapan sang kaisar dalam situasi seperti ini. Hal itu justru memperkuat perasaannya bahwa Jeon Yewon memang bukan orang biasa. Dia adalah saingan sejatinya. Setelah mempertimbangkan semuanya, Buso melangkah maju. Ia menyampaikan pada kaisar bahwa dirinya bisa melakukannya. Namun dengan hormat, ia mengatakan bahwa mencoba meniru kemampuan sang Lord akan terasa tidak sopan. Maka sebagai gantinya, ia akan memperlihatkan sesuatu yang lain. Ekspresi kaisar kini sedikit berubah. Terlihat seperti terasa penasaran. Yeon Buso mulai mengangkat tangan kanannya. Udara di sekitarnya mulai bergetar.
Dengan gerakan halus, ia menarik pedang dari pinggang para prajurit di hadapannya. Dalam sekejap, 3 bilah pedang terangkat ke udara, melayang di sekelilingnya, bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Sorot mata prajurit dipenuhi keterkejutan, menyadari bahwa itu adalah teknik air sword yang legendaris. Buso terlihat sepenuhnya fokus, ki mengalir dari tubuhnya dan mengunci ketiga pedang di udara dengan pengendalian sempurna. Namun sang kaisar hanya menatapnya datar, tak ada ekspresi terkejut sedikit pun. Di sisi lain, Taixi mencondongkan tubuh ke depan dan menyampaikan pada kaisar bahwa kemampuan semacam itu hanya bisa dilakukan oleh 5 pendekar agung dari dunia bela diri Jianghu. Kaisar pun menanyakan, apakah Lord dari kultus demonik juga termasuk salah satu dari 5 pendekar agung? Taixi dengan tenang menyebut bahwa saat ini Lord kultus demonik tidak tercatat sebagai bagian dari kelima pendekar tersebut. Dalam benaknya, sang kaisar mulai bergumam. Ia tahu 5 pendekar agung seharusnya merupakan para pendekar terhebat yang sulit ditandingi. Namun jika pemuda cecunguk yang berdiri di hadapannya saja bisa dianggap salah satu dari mereka, maka ia mulai meragukan kredibilitas gelar itu. Ia bertanya-tanya, jika ini saja yang disebut sebagai salah satu pendekar hebat, seberapa mengerikan kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh Lord dari kultus demonik. Bahkan, andai ketua aliansi Murim datang sendiri untuk mempertontonkan kemampuannya, belum tentu itu cukup untuk membuatnya percaya. Tapi yang datang justru hanya seorang anak muda bernama Yon Buso. Dalam benaknya, ia penasaran apakah ekspresi percaya diri yang melekat di wajah Buso masih akan bertahan ketika berdiri berhadapan langsung dengan Jeon Ye-won. Sementara itu, Buso menyadari bahwa sang kaisar mulai menunjukkan ketertarikan. Ia berniat memperlihatkan satu teknik khusus demi mengubah persepsi sang kaisar. Perlahan, ia memutar kakinya membentuk lingkaran dan menyampaikan bahwa dirinya mampu bertahan dari seluruh serangan para Qasim tanpa melangkah keluar dari garis yang telah dibuat. Tanpa basa-basi, sang kaisar mengangkat tangannya dan menyebut bahwa hal itu menarik. Para Qasim istana segera bergerak maju, berupaya menjatuhkan Buso dan mendorongnya keluar dari lingkaran tersebut. Yeon Buso mengangkat tangan, ki mulai berpendar dari tubuhnya dan menyelimuti sekitarnya. Para Qasim yang hendak menyerang langsung terperangah. Ia menghunuskan jarinya ke udara dan seketika pusaran angin muncul mengelilinginya, dahsyat dan mencekam. Teknik Bloom Blossom Heaven Reflection dikeluarkan. Angin pusaran yang membentuk formasi defensif itu memukul mundur para Qasim. Beberapa dari mereka bahkan terhempas jauh dan terguling di lantai istana. Kaisar cukup terkejut menyaksikan teknik yang dikeluarkan pemuda itu. Para Qasim yang berdiri di sekelilingnya pun mulai berkeringat dingin. Mereka tahu ki yang dikeluarkan Yeon Buso bukan ki sembarangan. Wajah Buso pun semeringah. Ia merasa telah menunjukkan sesuatu yang layak untuk dikagumi. Dengan nada tenang, ia meminta pendapat sang kaisar mengenai kemampuannya barusan. Namun dari raut wajah sang kaisar tidak terlihat ketertarikan sedikit pun. Dengan ekspresi datar, ia hanya bertanya, apakah itu saja kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh pemuda itu? Melihat ekspresi dingin sang kaisar, Yeon Buso mulai berkeringat dingin. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apa yang salah. Kenapa sang kaisar terlihat begitu kecewa? Kenapa tidak ada kesan terpesona bahkan sekedar pengakuan? Peng Yu segera angkat bicara, mencoba menyelamatkan situasi. Ia menegaskan bahwa teknik yang barusan diperlihatkan oleh Buso adalah sesuatu yang mustahil dicapai oleh orang yang tidak pantas disebut sebagai salah satu dari 5 pendekar agung. Namun sang kaisar langsung memotong. Ia menyatakan bahwa dirinya sangat paham dengan gelar 5 pendekar agung. Ia mengakui bahwa Buso memang hebat, tapi setelah jeda sejenak, ia langsung mengajukan satu pertanyaan. Apakah Yeon Buso sanggup mengalahkan ayahnya sendiri dalam 3 gerakan? Buso tersentak. Dalam benaknya, ia sadar bahwa meskipun dirinya telah mencapai tingkat awal Enlightened Grandmaster, kekuatan ayahnya berbeda jauh di atasnya pada puncak tingkat yang sama. Mengalahkan ayahnya sendiri dalam 3 gerakan jelas hal yang mustahil. Karena tidak menjawab, sang kaisar hanya mengibaskan tangannya lalu mempersilahkan mereka untuk pergi. Sikapnya tampak dingin dan penuh ketidakpedulian. Peng Yu langsung panik. Ia menjatuhkan lututnya dengan cepat. Dalam benaknya, situasi ini sudah sangat gawat. Jika dibiarkan seperti ini, maka tidak diragukan lagi, kultus Heavenly Demonic benar-benar akan diresmikan sebagai agama kekaisaran. Namun sebelum ia sempat membuka mulut untuk berbicara, tiba-tiba seorang Taois berlari masuk ke aula dengan nafas terengah, menyerukan nama sang kaisar dengan suara tinggi. Dengan tenang, sang kaisar menoleh dan menanyakan apa yang terjadi hingga Taois itu datang dalam keadaan tergesa. Taois tersebut langsung bersujud dan memberi salam. Sang kaisar bertanya sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih berat, mengapa ia datang membawa keributan. Dengan suara lantang, Taois itu memohon pada sang kaisar agar mempertimbangkan kembali keputusan mengenai agama resmi kekaisaran. Ia menyatakan bahwa kekaisaran Great Ming telah menjunjung ajaran Taoisme selama ratusan tahun. Ia tidak dapat memahami bagaimana sang kaisar bisa membiarkan Lord dari kultus demonik yang kejam itu menghancurkan kuil mereka bersama para pengikutnya. Mendengar nama Jeon Ye-won disebut, wajah Buso langsung berubah.
Senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia segera mengirimkan telepati kepada Peng Yu, menyampaikan bahwa masalah ini menurutnya sangat sederhana untuk diselesaikan. Peng Yu yang menerima pesan itu langsung memahami maksud pemuda itu. Wajahnya menegang ketika melihat senyum yang mulai menyeringai di wajah Busu. Dalam benaknya, ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Busu pun menegaskan bahwa dirinya akan menghadapi langsung Lord dari kultus demonik dan mengakhiri seluruh kekacauan yang ditimbulkan olehnya. Namun sang kaisar tetap tak bergeming. Ia menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat dan menyuruh seluruh perwakilan dari aliansi murim untuk segera meninggalkan istana. Busu dan Peng Yu segera mengangguk, menuruti perintah sang kaisar tanpa membantah. Langkah mereka mantap meninggalkan aula utama istana. Sang kaisar yang memperhatikan punggung mereka menjauh hanya menghela nafas pelan. Dalam benaknya, ia menilai bahwa dua pendekar itu pergi seolah telah menyerah. Namun jelas sekali, dari sorot mata Busu yang bersinar saat mendengar nama Lord dari kultus demonik, keduanya tidak benar-benar menyerah. Mereka akan melakukan sesuatu. Kaisar memejamkan matanya sejenak. Gumaman lirih terlepas dari mulutnya. Kesombongan bisa membunuh seseorang. Mereka berdua tidak mengerti bahwa dirinya justru sedang berusaha menyelamatkan mereka. Kini latar berpindah ke area luar istana. Terlihat Peng Yu dan Busu melesat cepat di antara halaman kerajaan, diiringi oleh seorang mata-mata dari Lembaga Kemakmuran Agung yang memandu arah menuju kuil. Dalam perjalanannya, Busu sempat bertanya apakah mata-mata itu pernah melihat langsung sosok dari Jian Yewon. Mata-mata itu menjawab tanpa ragu. Ia menyebut bahwa kemampuan sang Lord benar-benar di luar nalar. Perasaan saat melihat pria itu pada hari kejadian bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Baginya, sosok itu sudah melampaui batas manusia. Bahkan menyebutnya sebagai monster pun terasa kurang tepat. Ia menyebut satu istilah yang menurutnya paling ngeri, Demon God. Mendengar istilah itu, Busu mendadak teringat kembali pada peringatan Jeongsu Jin In. Dalam hati kecilnya, Jin In memang pernah memperingatkan bahwa Jian Yewon sangatlah berbahaya. Tapi saat ini, kegembiraannya justru lebih mendominasi. Ia tidak bisa menahan rasa antusiasnya untuk bertemu langsung dengan pria itu. Gerbang kuil suci akhirnya terlihat di depan mata. Namun pemandangan di hadapan mereka sungguh mencengangkan. Gerbang kayu raksasa telah hancur. Di dalamnya, para anggota sekte Monham terlihat duduk pasrah. Tatapan Peng Yu menajam, pandangannya terfokus ke dalam kuil yang porak-poranda. Tanpa ragu, ia berkata kepada Busu bahwa dirinya akan melesat lebih dulu. Dalam benaknya, ia merasakan gairah membara, sebuah peluang besar untuk menaikkan derajatnya. Ia pun segera memerintahkan para pasukannya untuk mencabut pedang dan menyelamatkan saudara seiman mereka. Namun langkah Busu justru terhenti. Keringat mulai menetes dari pelipisnya. Ia merasakan aura asing dari balik gerbang itu. Sebuah tekanan mencekam yang tidak masuk akal. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Ia tidak yakin bahwa aura seperti itu bisa berasal dari manusia. Tangannya perlahan terangkat, mencoba menghentikan langkah Peng Yu. Namun terlambat. Pria itu sudah lebih dulu melesat dengan keyakinan tinggi. Dan sesaat kemudian, suara hantaman menggema keras dari kuil. Busu tak punya pilihan lain. Ia langsung melesat maju. Begitu ia tiba, tubuhnya mendadak membeku. Nafasnya tercekat, keringat dingin mengucur deras. Pemandangan di depannya begitu mengerikan. Jian Yun berdiri tenang di tengah halaman kuil. Salah satu kakinya menginjak kepala Peng Yu yang sudah tak bergerak. Lengan kanan Peng Yu terpotong bersih. Darah masih menetes dari ujung bahunya. Busu tak bisa berkata-kata. Namun dari bibir Jian Yewon, satu pernyataan meluncur pelan, dingin, dan menakutkan. Hari ini, banyak juga orang yang mau kehilangan tangannya. Narator menjelaskan bahwa keluarga Peng dari Hebei adalah salah satu keluarga ternama yang menempati peringkat 3 besar dalam seni pedang. Keluarga ini dipimpin oleh Peng Yu, patriark sekaligus salah satu pendekar terkuat dalam aliansi murim ortodoks dan memiliki saudara tiri bernama Peng Muwol. Ambisi besar menguasai pusat kekuatan aliansi murim mendorong Peng Yu untuk mencari celah. Namun kurangnya informasi dan besarnya kekuatan klan Blade God membuatnya tidak mampu melawan mereka secara langsung. Hingga kesempatan datang ketika kultus demonik diangkat menjadi agama resmi Kekaisaran Great Ming, memaksa Jeongsu Jin In mundur dari kursi ke-12 demi mempertanggungjawabkan ketidakmampuannya. Kekosongan posisi itu segera ditangkap Peng Yu yang kala itu berada di peringkat ke-17 sebagai peluang emas untuk melesat ke peringkat lebih tinggi. Alur beralih ke beberapa menit sebelum Peng Yu dikalahkan oleh Yewon. Dengan langkah penuh percaya diri, ia melangkah melewati gerbang kuil untuk mencari keberadaan Lord Kultus Demonik. Di hadapannya, tampak seorang pria berjubah bercorak merah hitam berdiri tenang. Namun fokus Peng Yu justru tertuju pada sosok lain yang memancarkan ki kuat, Hubong. Melihat auranya yang berbeda dari yang lain, Peng Yu meyakini bahwa Hubong adalah sang Lord. Ia pun berniat membiarkan Busu untuk menangani sosok tersebut. Sasarannya kini terfokus pada pria berjubah merah hitam yang kinya sama sekali tak dapat ia rasakan.
Satu tebasan pedang dilancarkan ke tubuh Yewon, namun keterkejutan langsung menghantamnya ketika yang ditebas hanyalah bayangan. Dalam sekejap, Yewon telah berada di belakangnya, mencengkeram bahunya. Lengan kanan Peng Yu tertebas tanpa sempat ia sadari. Ia menjerit, bersiap melakukan serangan balik. Namun Yewon mengangkat tangannya, memaksa Peng Yu berlutut di hadapannya. Tubuh Peng Yu bergetar hebat. Saat itu, kesadaran menghantamnya. Tekanan ki luar biasa yang ia rasakan berasal dari pemuda yang sebelumnya ia anggap tidak memiliki ki. Dan kebenaran yang tak terbantahkan muncul di benaknya. Dialah Lord Kultus Demoni. Telapak kaki Yewon menghantam kepala Peng Yu hingga tanah di bawahnya retak dan hancur. Peng Yu masih berusaha menahan, matanya memerah, giginya bergemeletup. Namun tubuhnya tak mampu melawan tekanan itu. Mata-mata dari Lembaga Kemakmuran Agung hampir kehilangan kendali ketika melihat Peng Yu diajar tanpa ampun oleh Jeon Yewon. Namun Buso segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menghentikan langkah. Pandangannya lalu menyapu sekeliling, mencari keberadaan biksu Sati, dan rasa lega terpancar ketika mendapati sang biksu masih hidup meski kehilangan satu lengan. Dalam hitungan detik, Marakyung sudah berdiri di ambang pintu gerbang, tubuhnya menjadi tembok hidup yang menghalangi siapapun yang mencoba melarikan diri. Topeng yang menutupi wajahnya membuat para prajurit segera mengenali sosok itu. Guardian Agung, Kultus Demoni. Peng Yosok, salah satu petinggi keluarga Peng, menyampaikan pada Buso bahwa keluar dari kuil ini bukanlah hal yang mudah. Namun fokus Buso kini sepenuhnya terpaku pada Yewon. Aura penguasa yang terpancar dari pemuda itu terasa tidak sepadan dengan usianya. Ia bahkan tidak mampu mengukur seberapa besar kekuatan yang dimiliki pria tersebut. Di dalam benaknya ada dorongan untuk menantang Jeon Yewon dalam duel, tetapi ia sadar harus menahan diri. Yeon Buso menghela nafas panjang, lalu memberi hormat kepada Jeon Yewon. Dengan penuh keyakinan, ia memperkenalkan diri sebagai putra tertua pemimpin aliansi Murim, sekaligus pemimpin pasukan White Cloud. Hubung yang menyaksikan kemunculan pria itu bergumam dalam hati. Ia tahu betul bahwa Buso termasuk salah satu dari 5 pendekar terkuat generasi berikutnya dan terkenal di seluruh Jianghu. Dalam penilaiannya, aliansi Murim pasti tengah berada dalam tekanan besar jika sampai mengirim tokoh seterkenal itu. Yewon yang melihatnya segera mengenali Buso sebagai putra ketua aliansi Murim. Pernah ada masa ketika nama mereka berdua kerap dibandingkan. Yewon melepaskan injakannya dari kepala Peng Yu, lalu melangkah mendekat dan menanyakan apakah Buso memang mewakili aliansi Murim untuk urusan ini. Dengan wajah tegang, Buso membenarkan. Tatapan Yewon berubah tajam. Ia menyatakan bahwa jika benar Buso datang mewakili aliansi Murim, maka pria itu harus siap menerima konsekuensi atas penyerangan yang telah terjadi. Aura intimidasi dari Yewon membuat Buso dilanda rasa ngeri. Ki-gelap mulai menyebar dari tubuhnya, berceceran di udara seperti bayangan yang merayap. Peng Yu tersungkur tak berdaya, merasakan kegelisahan menguasai pikirannya. Ia harus melindungi Buso apapun yang terjadi. Melalui telepati, ia mengirimkan pesan kepada Buso agar tidak melawan, menyarankan untuk menyerah demi mengembalikan agama kekaisaran. Buso terdiam sesaat. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan permintaan maaf atas nama aliansi Murim. Yewon terus mengamati setiap gerak-gerik pria itu, menangkap kilatan di matanya yang tampak, siap menyerang kapan saja. Buso mulai menjelaskan dari sudut pandang aliansi Murim bahwa Kultus Demonik telah merebut posisi sebagai agama resmi kekaisaran Great Ming, membuat pihak aliansi terpojok. Karena itu, mereka terpaksa menggunakan segala cara demi merebut kembali dukungan kaisar. Dalam pandangannya, Kultus Demonik juga memiliki tanggung jawab atas situasi yang terjadi. Yewon terlihat sedikit heran mendengar maksud itu. Buso melanjutkan, meyakinkan bahwa Yewon pasti memahami jika Kultus Demonik dan aliansi Murim saat ini berada dalam hubungan aliansi, dan ia percaya Yewon pun tidak ingin melihat hubungan tersebut hancur. Ia menegaskan bahwa aliansi Murim bersedia mundur dan menyerah terkait agama kekaisaran. Namun sebagai gantinya, ia berharap Yewon melepaskan 2 pahlawan dan para murid dari sekte Monhang. Melihat langkah itu, Peng Yu cukup terkejut. Ia mengira Buso sedang merendah karena malu, tetapi ternyata langkah yang diambil cukup cerdik. Biksu Sati pun menilai ini sebagai pilihan terbaik untuk saat ini. Dengan menyerahkan status agama kekaisaran, Lord Kultus Demonik tidak akan memiliki alasan untuk menolak permintaan tersebut. Buso masih melanjutkan perkataannya. Namun belum selesai, Yewon tiba-tiba memotong. Buso tersentak saat mendengar pernyataan dari Yewon. Ia menyampaikan bahwa Buso tampaknya salah memahami situasi. Yewon melangkah maju, menegaskan bahwa jika Buso memang memilih menyerah demi mempertahankan ajaran aliansi Murim sebagai agama kekaisaran, seharusnya keputusan itu diambil sejak awal. Yewon menambahkan bahwa Buso tidak memiliki kuasa untuk membatalkan keputusan kaisar, sehingga sebagai gantinya, ia mencoba berbagai cara untuk menentang Kultus Demonik.
Yewon mulai menarik pedangnya, menegaskan bahwa pihak aliansi Murim lah yang memulai penyerangan lebih dulu. Kini, setelah pihak mereka kalah, Buso beralih menggunakan permainan kata-kata yang dianggapnya tidak berarti. Kekecewaan terlihat jelas dalam sorot matanya. Pedang teracung, tatapan Yewon menajam. Lalu ia menyatakan akan mengambil setidaknya satu tangan Buso untuk memuaskan kemarahannya. Buso tersenyum getir, keringat dingin menetes di wajahnya. Ia mengakui bahwa ucapan Yewon terdengar menakutkan. Dalam hatinya, ia paham bahwa Yewon bukanlah sosok yang bisa diajak berunding. Di kedalaman pikirannya, ia meminta maaf pada para pahlawan yang berada di hadapannya. Ia sudah mencoba menghindari pertempuran demi meminimalkan korban, namun takdir berkata lain. Dengan gerakan mantap, Buso menarik pedangnya. Ada nada puas dalam suaranya ketika menyebut bahwa sebenarnya ia merasa senang. Menurutnya, alasan Yewon melakukan itu hanyalah karena mewaspadainya. Baginya, Yewon adalah lawan yang pantas dikirim oleh surga untuk dihadapinya. Belum sempat ia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba lengan kanannya terbelah. Tanpa disadarinya, Yewon telah menebasnya tanpa peringatan. Potongan lengan itu terjatuh menggentam lantai batu. Mata Buso terbelalak. Tubuhnya segera melompat mundur sejauh mungkin dari Yewon. Kecepatan lawannya terasa di luar nalar. Bahkan ketika Yewon berdiri tepat di hadapannya, ia tak mampu melihat serangan itu. Gigi Buso terkatup rapat. Nada kesal memenuhi hatinya. Kini ia benar-benar merasakan perasaan yang menusuk. Terkena serangan tanpa mampu menghindar. Yewon menginjak tangan Buso yang terkulai di lantai, menyeringai, lalu berkata, "Baiklah, kau sudah membayar harganya. Apa kau masih ingin lanjut?" Buso segera menotok titik aliran darah di bahunya untuk menghentikan pendarahan. Tubuhnya melesat, tangan kirinya terselubungki. Dua pedang yang terselip di punggungnya melesat dengan teknik air sword, disusul oleh pedang yang sebelumnya tergenggam di lengannya yang terpotong, yang kini juga hidup di bawah kendalinya. Tiga pedang itu berputar mengelilingi tubuh Yewon dengan kecepatan gila, membentuk pusaran mematikan. Buso terus mengendalikannya tanpa ragu. Baginya, secepat apapun lawannya, mustahil seseorang bisa lolos dari serangan pamungkas ini. Tangannya diangkat ke atas, memutar formasi pedang hingga menciptakan angin beliung raksasa. Wanggul dan Hubung panik melihat serangan itu, berseru memanggil nama Lord mereka. Sementara itu, Marakyum hanya terdiam, mengamati tanpa mengubah ekspresinya. Peng Yosok yang melihat teknik tersebut segera berteriak pada rekan-rekannya untuk mundur. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan tersedot. Sebuah pohon di sisi kuil tampak terhempas, lalu tertarik masuk ke dalam pusaran. Dari balik pusaran dahsyat itu, tiga pedang berputar mulai meluncur dari atas, masuk kembali ke dalam pusaran beliung itu. Buso menghujamkan tangannya ke bawah, menjatuhkan vonis kekalahan pada Yewon. Namun Yewon hanya terdiam, menatap pedang-pedang itu yang meluncur dari atas. Tangan kanannya terangkat, dan seketika pedang-pedang itu terhenti, seolah membentur penghalang tak kasat mata. Kejutan membekap Buso. Ia tidak menyangka serangannya bisa ditahan hanya dengan ki. Ia pun memutuskan untuk memasakkan serangan, mengerahkan seluruh ki yang tersisa. Yewon menyeringai tipis, menganggap pria di hadapannya bodoh. Dalam sistem nano, informasi mengalir. Teknik air sword lawan telah disusupi, dan kendali penuh atas pedang-pedang itu kini berada di tangannya. Grep! Yewon mengepalkan tangan. Dalam sekejap, ketika pedang itu berbalik arah dan melesat cepat, langsung menghujam tubuh Yeon Buso. Tatapan Buso terbelalak. Ia tak percaya Yewon mampu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Tubuhnya tertutup lemas, tak berdaya. Dua pahlawan yang melihatnya tertusuk langsung berteriak panik memanggil namanya. Para prajurit aliansi Murim yang menyaksikan hanya terpaku. Mereka sulit memahami bagaimana Yewon bisa mengambil alih teknik air sword milik Yeon Buso. Terduduk di tanah, Buso mulai berbicara dengan nada getir. Ia membenarkan perkataan Jeongsu Jin-in bahwa sejak awal mereka memang tidak memiliki kesempatan. Pria di hadapannya benar-benar adalah Demon God. Yewon perlahan melangkah mendekati Buso. Dari sorot matanya, Buso menduga bahwa pemuda itu akan segera menghabisinya. Dengan suara parau, Buso menyatakan bahwa sepertinya aliansi mereka telah berakhir, lalu memintanya untuk segera mengakhiri nyawanya. Namun Yewon menanggapinya dengan tenang. Ia menyebut bahwa tidak ada keuntungan dalam membunuh Yeon Buso. Baginya, Buso adalah sandera yang berharga, aset yang bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Ucapan itu membuat Buso diliputi amarah. Dalam hati, ia mengutuk pemuda di hadapannya sebagai iblis sejati. Yewon kemudian mengalihkan tatapannya kepada pihak aliansi Murim yang tersisa, menanyakan apakah mereka masih ingin melanjutkan pertarungan. Dengan berat hati, Peng Yu mengirim telepati kepada bawahannya, memerintahkan mereka untuk menjatuhkan senjata. Meski terasa memalukan, ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah bertahan hidup. Peng Yosok mengangguk dan segera memerintahkan seluruh prajurit untuk melakukan hal yang sama.
Peng Yu menatap Yewon dengan kebingungan yang mendalam. Baginya, pria itu memperlakukan seorang Independent Grandmaster seperti mempermainkan anak kecil. Ia mulai mempertanyakan apakah perbedaan kekuatan di tingkat ini memang sedemikian besar. Kesimpulannya, hal itu benar-benar mengerikan. Bagi sebagian besar master bela diri, mencapai tingkat Independent Grandmaster membutuhkan puluhan tahun. Namun pria di hadapannya hanya memerlukan beberapa bulan untuk mencapai kekuatan yang sulit dibayangkan. Peng Yu menggenggam erat lengan yang terpotong, meringis getir. Bahkan jika berhasil melarikan diri, ia tetap harus kehilangan satu lagi lengannya karena taruhan yang dibuatnya dengan Jeongsu Jin-in. Suasana kuil perlahan mereda, namun ketenangan itu hanya dirasakan pihak kultus demonik. Pasukan aliansi Murim kini telah diikat di tengah halaman, menunggu nasib yang belum pasti. Di tengah situasi itu, Hubung yang nampak cemas menengok pada Yewon. Ia menyampaikan bahwa putra pemimpin aliansi Murim beserta 2 pahlawan pendampingnya telah terluka, lalu menanyakan apakah hubungan antara kultus demonik dan aliansi Murim akan tetap baik-baik saja, mengingat pernyataan Yeon Buso sebelumnya. Pertanyaan itu dijawab dengan tawa keras dari Wang Hul. Ia menenangkan Hubung, mengatakan agar tidak perlu khawatir, aliansi itu dibentuk demi menghadapi klan Blade God. Jika perjanjian itu dihentikan, perang antara aliansi Murim dan faksi ortodoks akan menjadi tak terelakkan. Menurutnya, manuver Yeon Buso sebelumnya hanyalah taktik untuk memastikan mereka dapat meninggalkan kuil ini dengan aman. Yewon membenarkan perkataan Wang Hul, membuat Hubung menghela nafas panjang, menyadari bahwa kekhawatirannya selama ini hanyalah kekhawatiran yang sia-sia. Wang Hul menimpali bahwa perasaan seperti itu wajar, namun dengan faksi anortodoks di barat, klan Blade God di timur, dan kultus demonik di selatan, aliansi Murim tidak akan berani melakukan tindakan bodoh. Dengan rasa penasaran yang besar, Hubung menanyakan langkah berikutnya yang akan diambil oleh Sang Lord. Yewon menjawab tenang bahwa ia akan menahan Buso beserta para pahlawan, sementara sisanya akan dilepaskan. Wang Hul yang bersemangat menambahkan bahwa ia sendiri yang akan pergi ke aliansi Murim untuk menyerahkan tawanan dan menyampaikan pesan dari Sang Lord. Namun Yewon tersenyum tipis, menyampaikan bahwa Wang Hul tidak perlu pergi. Ia menilai hal itu terlalu berisiko, bahkan bisa membuat Wang Hul dijadikan sandera untuk pertukaran. Menurutnya, mengirimkan 1 surat saja sudah lebih dari cukup. Dengan semangat, Hubung berseru bahwa dengan kejadian ini, seluruh Jianghu akan mengenal kehebatan Sang Lord, dan mungkin ia akan mendapatkan julukan baru. 3 hari pun berlalu. Kini suasana beralih ke aula utama aliansi Murim. Anggota-anggota yang dilepaskan oleh Yewon telah kembali dan berkumpul di ruang rapat. Rapat itu sendiri hanya dihadiri oleh 4 tetua, termasuk ketua aliansi Murim. Ketegangan memenuhi ruangan ketika para anggota yang kembali itu menyampaikan laporan tentang apa yang terjadi di istana. Oseon dengan keringat membasahi wajahnya melaporkan bahkan Yeon Buso sama sekali tidak mampu menyentuh Sang Lord kultus demonik. Limok sendiri tidak menyangka bahwa John Yewon mampu mencuri teknik Air Sword milik orang lain, sebuah hal yang menurutnya mustahil. Chung Won mengelus janggut panjangnya, wajahnya menegang. Dalam hatinya, ia membenarkan perkataan Jeongsu Jin-in. Lord dari kultus demonik telah mencapai ranah hidup dan mati, tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai meski setelah mati dan terlahir kembali. Namun berhasil diraih oleh John Yewon hanya dalam hitungan bulan. Kini, ia benar-benar percaya bahwa John Yewon adalah Demon God. Limok menatap tajam Peng Yongsok yang memanggul sebuah kotak di punggungnya. Sorot matanya menuntut jawaban. Dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, Peng Yongsok menjelaskan terbata, kotak itu bukan miliknya. Sang Lord kultus demonik yang membawakannya, dengan pesan tegas agar diserahkan langsung pada ketua aliansi Murim. Seketika, ruangan terasa lebih berat. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat dada Limok mengeras. Sebuah kiriman pribadi dari pemimpin kultus demonik. Kotak itu diletakkan di meja rapat. 4 pasang mata para tetua menatapnya. Nafas mereka nyaris bersamaan. Perlahan, tutupnya diangkat, dan bau logam, bau darah yang telah mengering, menyambar begitu cepat. Di dalamnya, 3 potongan lengan manusia masih terbalut sisa kain robek yang ternoda merah kecoklatan. Lengan para tokoh penting aliansi Murim. Hening menelan ruangan. Limok membeku, namun getar amarah membayang jelas di wajahnya. Para tetua lain tersentak mundur, tetapi Limok tak bergeming. Ia mengangkat tangannya, menarik sepotong lengan Yeon Buso menggunakan ki telekinesis. Saat jemarinya mencengkram potongan itu, tubuhnya bergetar, nafasnya berat. Dalam benaknya, ia mengutuk pemuda bernama John Yewon, menilai tindakan itu sebagai pelecehan terang-terangan, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa tak seorang pun dapat menjatuhkannya. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di dalam genggaman tangan Buso, tersembunyi selembar kertas yang terlipat. Ia mencoba memisahkan jemari yang mengepal itu, namun genggaman itu begitu kaku, seperti masih memegang sesuatu bahkan setelah terpotong dari tubuhnya.
Limok mengalirkan ki untuk melemaskan otot-otot yang membatu. Genggaman itu perlahan terbuka. Surat itu muncul, terselip di telapak tangan. Limok meraihnya, lalu membukanya, dan tatapannya segera berubah fokus. Setiap baris yang dibacanya mengiris lebih dalam. Chonghun yang duduk di seberang penasaran akan surat itu. Ia menanyakan pendapat biksu di sebelahnya. Gak Yeon hanya menebak dingin, itu pasti peringatan. Peringatan agar aliansi Murim tidak lagi mengusik fakta bahwa kultus demonik telah menjadi agama resmi kekaisaran. Menurutnya, Lord kultus demonik saat ini jauh lebih licik daripada pendahulunya, dan situasi sekarang membuat posisi aliansi Murim seperti berjalan di tepi jurang. Dalam hatinya, Gak Yeon bergumam, kultus demonik di bawah John Yewon bahkan lebih berbahaya daripada klan Bloodguard. Limok akhirnya membuka suara. Suaranya datar namun membawa tekanan. Ia mengajukan usulan baru, sebuah keputusan yang membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Seorang tetua di samping Limok mengerutkan kening, belum memahami arah pembicaraan. Dia adalah Nam Gung Pyung, salah satu dari 3 pendekar agung aliansi Murim, wakil ketua Blue Sky Brotherhood, dan salah satu guru Yeon Buso. Limok dengan aura yang dipenuhi amarah menyatakan dengan tegas bahwa aliansi dengan kultus demonik akan dibubarkan. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Aula rapat seketika membeku. Semua tatapan terarah padanya. Gak Yeon dengan raut cemas mencoba memecah ketegangan. Menurutnya, keputusan ini terlalu terburu-buru. Chonghun ikut menimpali, menyebut bahwa memutuskan aliansi adalah langkah gegabah, bahkan tidak masuk akal. Ia memohon agar Limok mempertimbangkan ulang. Namun Limok hanya menoleh pada orang di sampingnya, menanyakan apakah ia juga berpendapat demikian. Gak Yeon menahan nafas, berharap tetua itu menentang keputusan sang ketua. Tapi di dalam hati, Chonghun tahu betul siapa orang itu. Nam Gung Kyung. Nam Gung adalah sosok yang sejak lama memendam pandangan keras terhadap semua faksi anortodoks. Dialah yang dulu menentang aliansi dengan klan Bloodguard saat mereka muncul di Jianghu. Dengan latar itu, besar kemungkinan ia akan mendukung Limok tanpa ragu. Namun Chonghun dan Gak Yeon cukup dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Nam Gung akan mempertimbangkan keputusan itu dengan begitu serius. Nam Gung mengusap dagunya. Matanya tajam namun penuh perhitungan. Sebagai wakil Blue Sky Brotherhood, pembubaran aliansi jelas menguntungkan. Namun melihat kondisi Yeon Buso yang kehilangan satu lengan, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam keputusan ketua aliansi. Ia mengenal Limok terlalu baik. Seorang yang mampu menjadi ketua aliansi Murim, meski bukan berasal dari 9 klan besar maupun 5 keluarga agung. Bukan hanya karena kemahirannya dalam bela diri, tetapi juga karena keadilannya yang tak tergoyahkan. Keadilan yang memberinya gelar Hakim Agung. Nam Gung meyakini bahwa festival Dragon Boat akan menjadi titik kumpul berbahaya, tempat di mana kultus demonik, klan Bloodguard, dan berbagai kelompok anortodoks lainnya akan berkumpul dalam satu arena. Meski Blue Sky Brotherhood telah memproduksi masal teknik dari kitab peninggalan Outmaster dan dengan sokongan penuh aliansi, momen itu bisa menjadi panggung emas untuk menyingkirkan seluruh pimpinan sekte-sekte anortodoks sekaligus. Pikirannya berputar cepat. Setelah menimbang kemungkinan itu, Nam Gung akhirnya angkat bicara, menanyakan secara langsung alasan Limok ingin membubarkan aliansi. Limok menatap lurus, suaranya tegas. Awalnya, ia mendorong aliansi dengan kultus demonik demi memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya. Namun kini ia sadar, itu adalah kesalahan. Menurutnya, jika seseorang mencoba memberantas kejahatan dengan berkompromi pada kejahatan lain, maka itu justru mengkhianati semangat murni keadilan yang telah dijunjung tinggi aliansi Murim sejak zaman dahulu. Faksi-faksi ortodoks yang dipimpin aliansi Murim, kata Limok, harus memperbaiki kesalahan ini sekarang juga. Nam Gung tersenyum tipis. Kecurigaan yang sempat menghantuinya terhadap usulan Limok perlahan mereda. Ia kini mengerti maksud sang ketua. Dengan tidak hadirnya kedua ahli strategi dan para pahlawan lainnya dalam rapat ini, peluang besar terbuka, dan Limok tampaknya berniat memanfaatkannya. Nam Gung sendiri tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Ia langsung memberi hormat, menyatakan bahwa ia memahami tekad sang ketua. Semangat murni itu juga telah menggerakkan hatinya. Sebagai seseorang yang sejak awal menentang aliansi dengan faksi kejahatan, ia mendukung penuh usulan pembubaran aliansi. Gak Yeon hanya terkekeh-ketir mendengar itu. Ia segera mengirim telepati pada Chonghun, memperingatkan bahwa jika ini terus berlanjut, aliansi Murim akan berada di ambang masalah besar. Bagaimanapun caranya, keputusan tidak masuk akal ini harus dihentikan. Chonghun pun langsung bersuara lantang, menegaskan bahwa sebuah keputusan hanya dapat diambil ketika mayoritas para pahlawan menyetujuinya, dan saat ini banyak dari mereka tidak hadir. Namun Nam Gung dengan ketenangan yang hampir menusuk menyelipkan kata-kata yang membuat suasana ruang rapat kembali menegang. Ia mengatakan ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan dekret ketua aliansi. Narator berkata,
Meskipun aliansi Murim terdiri dari banyak klan dan keluarga besar, segala keputusan penting biasanya diambil melalui pertemuan para tetua dan rapat para pahlawan. Namun ada satu pengecualian mutlak, dekret ketua aliansi. Hak istimewa ini hanya bisa digunakan 3 kali selama masa jabatan ketua, dan ketika dikeluarkan, tidak seorang pun berhak menentangnya. Mendengar Namgung menyebut opsi itu, Chungwon mengentak meja dengan telapak tangannya. Dentumannya memecah keheningan ruang rapat. Sorot matanya menusuk, suaranya meninggi saat memanggil nama Namgung. Ia menegaskan bahwa para ketua sebelumnya bahkan enggan menggunakan kekuatan itu, kecuali dalam keadaan benar-benar darurat. Namun Namgung dengan enteng seolah membicarakan hal sepele, menyarankan penggunaannya untuk keputusan sepenting ini. Ketegangan menebal, tatapan para tetua saling bersilang, dan udara seakan mengeras. Di tengah tekanan itu, Lee Mok membuka mulutnya. Nada suaranya tenang, tapi setiap kata membawa bobot yang menekan dada. Ia menegaskan bahwa menanggapi pendapat 3 master yang hadir, usulan pembubaran aliansi akan segera diumumkan melalui dekret ketua aliansi. Chungwoo dan Kak Yeon terperangah, tak menduga sang ketua benar-benar akan melangkah sejauh itu. Sementara Namgung hanya tersenyum tipis, tatapannya penuh arti. Dalam hatinya, ia puas. Keputusan Lee Mok bukan gertakan, dan ia tahu kabar ini akan membuat ketua Blue Sky Brotherhood sangat gembira. Malam pun menjelang. Di markas besar aliansi Murim, tepatnya di ruang ketua, lampu minyak berkelip di atas meja kerja. Lee Mok duduk tegak, menatap surat yang sudah beberapa kali ia baca ulang, seolah mencari celah di antara baris-barisnya. Surat tersebut berkata, "Aku adalah Lord Kultus Demonik, Jeon Yewon. Pertama, aku meminta maaf atas kerugian yang menimpa putramu dan para pahlawan aliansi Murim di Istana Kekaisaran. Untuk menghindari kecurigaan dari para tetua aliansi, mungkin aku telah membuatmu tidak senang. Aku berjanji padamu, ketua aliansi, begitu masalah ini selesai, putramu dan 2 pahlawan itu akan dikembalikan dengan selamat. Mengenai agama kekaisaran, aku juga akan berbicara pada kaisar, agar Taoisme diakui sebagai agama resmi menggantikan kudus kami. Percayalah padaku, karena itu aku meminta kerjasamamu dalam satu hal. Ada kemungkinan para petinggi Clan Blade akan muncul di festival Dragon Boat akibat insiden di istana. Aku juga mendengar kau menghadapi masalah serupa dengan yang kualami terkait mata-mata. Untuk itu, aku memintamu." Lanjutan dari surat itu masih menggantung di udara. Jari-jari Lee Mok buru-buru meremas surat itu perlahan. Rautnya menegang, sorot matanya mengeras. Dalam hatinya, amarah mendidih, terutama atas sikap Jeon Yewon yang seakan-akan bisa mengatur segalanya. Ia tidak bodoh, keputusan ini bukan diambil gegabah. Pembubaran aliansi, untuk sementara, bisa menjadi manuver licik demi menipu Clan Blade. Namun mempercayai Jeon Yewon sama saja dengan berjudi di meja yang lawannya tak pernah kalah. Keputusannya malam itu adalah taruhan, dan ia tahu taruhannya bisa mengubah nasib seluruh aliansi Murim. Latar bergeser kepada daya markas aliansi Murim di lembah Yeonja. Di sana, di balik tebing berlumut, tersembunyi sebuah gua sempit yang nyaris tak terlihat dari luar. Langkah kaki ringan bergema di lorongnya, disertai bayangan sosok bertopi bambu yang berjalan mantap menuju kegelapan. Sesampainya di dalam, ia berhenti di hadapan bayangan yang berdiri tak bergerak. Sambil menunduk hormat, ia memperkenalkan diri. Bok Jong, pemimpin regu ketiga, dan melapor bahwa perintah sang master telah dilaksanakan sepenuhnya. Dari kedalaman gua, terdengar langkah perlahan. Sosok itu maju menembus cahaya samar yang memantul dari dinding basah. Tatapannya menelisik tajam, menuntut jawaban. Bok Jong menyampaikan bahwa misi telah sukses. Aliansi Murim benar-benar membubarkan ikatan mereka dengan kultus demonik. Usai bicara, ia melepas topi bambu dan mendongak. Jemarinya meraih topeng wajah yang ia kenakan. Sekilas, ia tersenyum puas, memuji kesempurnaan topeng buatan sang master. Begitu nyata, hingga bahkan anggota keluarga Peng sekalipun tak meragukan bahwa dirinya adalah Peng Yosok yang asli. Nada suara sang master mendadak dingin. Ia melarang Bojo menarik topeng itu sembarangan, karena terbuat dari mayat. Menariknya akan merobeknya. Setelah itu, ia bertanya, apakah Blue Sky Brotherhood juga mulai bergerak? Bocung tersenyum tipis, lalu mengangguk. Seperti yang diprediksi, Nam Gung Kyung telah turun tangan. Ia yakin pada akhirnya identitas asli ketua Blue Sky Brotherhood akan terungkap. Sang master mengangguk puas, memuji kinerja bawahannya. Namun perintahnya tegas, hingga hari itu tiba, Bocung harus tetap berada di dalam aliansi Murim dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Bocung pun meninggalkan gua, hening sejenak, lalu terdengar suara gigi bergemeleduk di kegelapan. Sang master menahan amarah yang mendidih, mengumpat nama Jeon Yewon, sosok yang telah berulang kali menggagalkan rencananya dari balik bayangan. Dendamnya mengeras, terlebih karena perlakuan yang diterima Li Bae, saudaranya. Ia bersumpah pembalasan itu akan datang. 2 hari kemudian, latar berpindah ke barat laut provinsi Sichuan.
markas aliansi faksi anortodoks. Di ruang ketua yang dipenuhi cahaya obor, kabar pembubaran aliansi antara kultus demonik dan faksi ortodoks telah sampai ke telinga mereka. Tak ada yang menyangka ikatan yang terbentuk dengan penuh intrik itu runtuh hanya dalam setahun. Sebuah kejutan yang memutar arah permainan. Galmojam, pemimpin 18 River Family, menekankan bahwa mereka harus menangani situasi ini dengan sangat hati-hati. Hang Yen, sang pemimpin, hanya terkekeh pelan, matanya menyipit penuh minat. Baginya, permainan baru saja dimulai dan segalanya akan menjadi semakin menarik. Seharusnya, jika faksi anortodoks menyerang saat festival Dragonboot, itu akan menjadi keuntungan besar. Namun berkat bajingan sialan itu, ia harus melewatkan kesempatan emas. Di balik punggung Hang Yen, bulan jarum akupuntur menancap rapi, sementara seorang tabib bekerja menstabilkan kinya. Galmojam menenangkan, mengatakan bahwa sang pemimpin hanya perlu memulihkan cedera ki internal. Jika itu teratasi, masalah dengan orang itu bisa diselesaikan kapan saja. Namun di dalam hati, Hang Yen hanya bergumam sinis, bukan karena ia takut pada John Ye-won, tetapi karena bayangan masa lalu masih begitu jelas. Ia pernah berhadapan langsung dengan John Yu-jong, ayah dari Ye-won, dan merasakan sendiri betapa mengerikan kekuatan pria itu. Bahkan jika harus menghadapi mantan lord itu di masa depan, ia bahkan tidak bisa menjamin hasil kemenangannya. Setelah terdiam sejenak, Hang Yen berkata bahwa dirinya sudah tidak sekuat masa jayanya. Sudah sewajarnya generasi muda menggantikan yang lama. Setelah terlalu lama memegang posisi ini, ia merasa mungkin saatnya untuk perubahan. Nada Galmojam langsung meninggi. Ia meminta sang pemimpin untuk tidak berkata demikian, menegaskan bahwa Hang Yen adalah ketua faksi anortodoks, sang Western Strong King yang diikuti puluhan ribu pendekar. Cedera yang dialami hanyalah rintangan sementara, bukan alasan untuk mundur. Mendengar itu, Hang Yen hanya tergagah, mengingat bahwa pria di depannya dulunya hanyalah mantan perampok yang kini berani menasihatinya. Ia menyebut Galmojam pandai bicara. Galmojam menghela nafas panjang, sedikit tersakiti oleh guruan itu. Ia mengingatkan bahwa ia mengelola sepertiga dana aliansi, sehingga ia tahu betul kekuatan mereka. Ucapannya membuat Hang Yen terdiam sejenak, lalu sebuah senyum tipis terbentuk di wajahnya. Mungkin memang belum waktunya Western Strong King menghilang dari Jianghu. Hang Yen menjelaskan bahwa dirinya tengah memikirkan perjanjian non-agresi di prefektur Tonghe. Perkataan itu membuat Galmojam kembali terkejut. Ia segera menegaskan bahwa faksi anortodoks masih berada di tengah konflik internal, sehingga sang pemimpin seharusnya memusatkan perhatian pada pemulihannya terlebih dahulu. Namun Hang Yen tetap mempertahankan senyum tipisnya. Menurutnya, kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Jika kabar bahwa faksi anortodoks melewatkan festival Dragonboot tersebar, maka para tokoh di dataran tengah, termasuk sosok yang selama ini mereka waspadai, akan segera menyadari bahwa sang pemimpin sedang terluka. Tidak mengirim perwakilan ke acara itu sama saja membuka celah bagi musuh untuk menargetkan mereka. Meski begitu, ia melihat sisi menguntungkan dari situasi ini, karena dirinya belum pernah menghadiri pertemuan seperti itu secara langsung. Kali ini, ia akan mengirim wakil untuk mewakili faksi anortodoks. Perintah pun jatuh pada Galmojam agar menghadiri festival tersebut. Mendengar perintah itu, Galmojam terkejut tak kepalang. Ia segera menyampaikan kekhawatirannya bahwa meninggalkan markas di situasi seperti ini akan sangat berisiko. Namun Hang Yen dengan tenang meyakinkannya bahwa sang guardian agung dan pedang kekacauan sudah cukup untuk menjaga markas selama ia pergi. Ia menambahkan bahwa pengiriman Galmojam ke acara itu bukan tanpa tujuan. Ia mengingatkan pembunuhan keponakan Galmojam, tiga iblis dari Sungai Kuning, adalah bagian dari kultus demonik. Tatapan Galmojam pun mengeras, matanya memancarkan bara dendam yang belum padam. Ia mengakui bahwa dirinya masih berhutang darah kepada para saudaranya. Hang Yen menegaskan bahwa kesempatan itu akan datang. Begitu upacara penandatanganan berakhir, kekacauan tak akan terelakkan. Dan dalam kekacauan itu, sulit memprediksi siapa yang akan menjadi sasaran pertama dari aliansi Murim atau klan Blade-God. Lebih jauh lagi, Hang Yen menyebut bahwa putra Cheong Yu-jong belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan di Jianghu. Ia menginstruksikan agar Galmojam memberikan pelajaran yang tegas kepada pemuda itu, bahwa Jianghu bukanlah tempat di mana seseorang bisa bertahan hanya dengan mengandalkan kekuatan semata. Ia kemudian menanyakan julukan yang belakangan melekat pada nama John Ye-won. Galmojam menjawab tanpa ragu. Orang-orang Jianghu menjulukinya Heavenly Demon Emperor, sosok yang berani menentang kaisar, memotong lengan para pahlawan aliansi Murim, dan meremukan martabat mereka di hadapan dunia Jianghu. Wajah Hang Yen mengeras. Julukan itu terdengar angkuh. Bahkan dirinya, salah satu dari 5 pendekar terkuat, hanya digelari King. Sorot matanya mengeras. Perintah pun meluncur untuk memastikan bocah itu tidak akan pernah lagi pantas menyandang nama tersebut.
Galmojo menunduk memberi hormat, menerima titah itu tanpa banyak kata, lalu berbalik meninggalkan ruangan siap melaksanakan tugasnya. Han Yen masih duduk, jemarinya menekan dada yang berdenyut nyeri. Sekedar mengingat Yeon Yujong membuat luka lamanya terasa menyala. Ia kembali melihat bayangan mata merah itu, liar seperti binatang buas, dan bagaimana pria itu tetap menyerang, bahkan setelah menerima pukulan yang seharusnya mematikan. Gila, pikirnya. Dan kini, dendam yang ia simpan akan ditumpahkan sepenuhnya pada putra mantan Lord itu. 4 hari sebelum perjanjian non-agresi, suasana bergeser ke markas aliansi Murim. Di aula utama, Jenderal Utara Kekaisaran berdiri tegak, membuka gulungan titah. Suaranya membelah keheningan, membacakan pesan kaisar. Titah itu berisi bahwa upacara perjanjian non-agresi akan digelar saat festival Dragonboat di Jinsong Prefektur Tonghe. Kesepakatan damai ini mengikat aliansi Murim, kultus Heavenly Demonic, faksi Unorthodox, dan klan Bedgat bersama Kekaisaran Great Ming. Tak satu pun faksi diizinkan membawa lebih dari 100 prajurit pengawal saat upacara berlangsung. Namgung yang bersujud di antara para tetua aliansi Murim lainnya bergumam pelan. Dalam benaknya, ia bisa menebak siapa dalang di balik ide membatasi jumlah pasukan pelindung menjadi 100 orang. Menurutnya, itu adalah rencana dari pemimpin kultus demonik, sebuah langkah yang tak ada gunanya. Aliansi memang telah bubar, namun Jan Yewon kini berada di tengah wilayah ortodoks. 5 pasukan aliansi Murim telah bersiaga mengelilingi lokasi pertemuan. Apapun yang coba dilakukan Jeon Yewon terhadap Kaisar akan berakhir sia-sia. Lord itu tidak akan bisa keluar dari Tonghe hidup-hidup. Bahkan, jika ia menyadari ada yang tidak beres, tetap tidak akan ada jalan keluar. Namun keadaan justru menghadirkan kejutan yang menguntungkan. Sebelum pengumuman pembatalan aliansi, para pendekar aliansi Murim telah ditempatkan di dekat Sungai Kuning. Lalu faksi Unorthodox dari Sichuan dan klan Bedgat dari Zhejiang mulai bergerak masuk ke wilayah dalam, seolah mengikuti rencana yang sudah disusun. Mereka menutup jalur utara milik kultus demonik. Kini hanya sekitar 50 anggota kultus demonik yang tersisa di istana. Menurut Namgung, kesalahan terbesar Jeon Yewon adalah menandai dirinya sendiri sebagai ancaman bagi semua pihak. Namgung sendiri telah menyelesaikan prosedur tubuh bela diri tertinggi berkat teks rahasia Dokter Ilahi. Bagi dirinya, julukan Heavenly Demon Emperor hanyalah kesombongan kosong. Ia meyakini satu hal, kejahatan tidak akan pernah menang melawan langit. Demi Jianghu, Tonghe akan menjadi makam bagi Lord Kultus Demonik, Jeon Yewon. Narator menjelaskan bahwa festival Dragonboat jatuh pada tanggal 5 bulan 5 menurut kalender lunar. Festival ini juga dikenal dengan berbagai nama, Festival Danuk, Festival Center of Heaven, dan Festival Double Five. Hari ini diyakini sebagai puncak energi yang dalam 1 tahun. Kota di pusat Kabupaten Tonghe, Provinsi Henan, menjadi lokasi perayaan. Disinilah Ju Won-myung dari Kekaisaran Great Ming meraih ketenaran, sekaligus bersumpah di hadapan para dewa untuk menyelamatkan rakyat. Kini, hari perayaan Festival Dragonboat telah tiba. Namun, untuk kelanjutan kisah ini, para dulur harus menunggu hingga minggu depan.